Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan. Bunda Maria ngambil rapot gitu ya, naik kelas gitu, kenaikan Tuhan gitu. Bercanda itu ya. Mengenai kenaikan Tuhan, berarti dia naik ke surga. Proses terakhir ya, dalam karya keselamatan Allah yang dilakukan oleh Yesus ketika dia berada di dunia. Sungguh indah apa yang dilakukan oleh Allah dengan mengutus putranya. Dan itu menjadi makna yang mendalam bagi kita untuk bertindak. Yang pertama, ada masa pertobatan, masa prapaskah kita alami. Lalu kita mengalami yang disebut dengan Hari suci, pekan suci, sampai pada kebangkitan yang membuat kita beriman. Dan terakhir adalah kenaikan, di mana di situ ada pesan kesaksian. Di sini ada suatu pola yang menarik. Yang pertama kita diajak untuk bertobat. Artinya pertama bertobat di masa prapaskah. Seorang yang telah bertobat mengalami iman yang mendalam ketika dia merayakan kebangkitan Tuhan, wafat, sengsara dan kebangkitannya ketika pekan suci. Setelah kita semakin beriman, iman itu apakah hanya diam saja? Tidak. Tetapi menjadi bagian untuk memberikan kesaksian-kesaksian. Yaitu pada hari ini semakin diperkuat oleh kenaikan Tuhan Yesus, di mana pesannya membawa kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus, saksi-saksi sabda Allah. Injil Lukas mengisahkan tentang kenaikan Tuhan ya, berlanjut dalam kisah para rasul. Jadi yang menulis kisah para rasul itu adalah Injil Lukas juga. Bisa disebut juga dengan Injil kelima. Lalu di situ ada peristiwa kenaikan. Di Injil Lukas diakhiri dengan peristiwa kenaikan. Di kisah para rasul diawali dengan kisah kenaikan pula gitu. Dan ketika kita membaca bacaan Injil tadi dan kisah para rasul, seringkali muncul pertanyaan, yaitu adalah kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Dia Maha Kuasa, mungkin dia bisa tetap tinggal di sini dalam kehidupannya yang kekal. Kalau ada yang bertanya juga gitu kan, ada yang bertanya-tanya iseng-iseng gitu kan, kenapa Tuhan harus naik, pergi, meninggalkan kita, naik ke surga. Lalu kenapa tidak tinggal tetap di sini? Ingat bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Allah terhadap Tuhan kita Yesus Kristus ingin memberikan suatu makna yang mendalam, bahwa Yesus Kristus yang naik ke surga, ke langit itu bukan artinya memisahkan diri, tetapi ingin menunjukkan bahwa ia terlepas dari segala ruang dan waktu. Makna simbolis dia naik ke atas, ke langit, ingin memperlihatkan bahwa kalau langit itu kan selalu ada dimanapun gitu kan. Kita mau di gunung ada langit, kita mau ke laut ada langit, kita jalan kemana ada langit gitu. Kita mau pergi sembunyi pun langit tetap ada gitu kan. Bahkan sampai malam gelap pun langit tetap ada. Artinya di sini bahwa Tuhan Yesus yang naik ke langit, naik ke surga, ditutupi dengan awan. Ia melepaskan dirinya dari segala bentuk ruang dan waktu. Yang menyiratkan kepada kita bahwa Yesus sungguh ada. Kehadiran mungkin bisa dikatakan yang diungkapkan oleh para rasul itu, ini kehadiran ini kok tidak pasti gitu kan. Tidak pasti, tidak menentu, karena kalau hadir orang bisa pergi. Tetapi dipastikan kembali oleh Yesus bukan soal mengenai kehadiran sosok, tetapi keberadaan gitu ya. Ada. Kalau orang ateis itu ya berbicara bahwa Tuhan itu tidak ada gitu. Itu adalah pemaknaan yang salah gitu. Karena apa? Kok dia bisa ngomong Tuhan tidak ada?
Kata tidak ada berarti mengungkapkan ada sesuatu itu ada gitu. Kalau dia percaya bahwa Tuhan sungguh-sungguh tidak ada, ya nggak ada kata Tuhan sama sekali toh. Nah, di mana kata Tuhan itu tidak pernah diungkapkan di seluruh sepanjang segala manusia. Kita tidak akan menyebut kata Tuhan. Kalau Tuhan itu ya tidak ada sama sekali gitu, nggak ada disebutkan. Itu suatu kontradiksi gitu ya. Tetapi di sini Injil Lukas ingin mengisahkan bahwa Yesus sungguh ada. Keberadaannya tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Selalu ada di dalam hati kita masing-masing, hadir di dalam bentuk rupa yang mungkin kita harapkan. Dan satu lagi, Roh Kuduslah yang menggerakkan hati kita untuk peka dalam kehadiran Tuhan di segala bentuk pengalaman kita. Itu tergantung bagaimana dari kita merasakannya. Dan yang paling utama, Gereja Katolik mengarahkan kita untuk merasakan kehadiran Tuhan pertama-tama dalam Ekaristi. Di mana ketika nanti roti dan anggur diubah menjadi tubuh dan darah Kristus, itu di situ sungguh Allah hadir. Bagaimana para imam yang memimpin perayaan Ekaristi, orang Katolik sejati akan meyakini bahwa di situ Kristus sedang berbicara. Para imam adalah alat di mana Tuhan hadir untuk menyapa kita. Tubuh dan darah Kristus adalah bagaimana ingin menyimbolkan bahwa Kristus ingin masuk ke dalam hati kita, menggerakkan kita. Dan Roh Kudus yang dijanjikan itu sungguh ada di dalam diri kita untuk menggerakkan hati kita agar kita menyadari keberadaan Tuhan. Ketika kita sudah menyadari keberadaan Tuhan, mengimani akan kebangkitannya, kita tidak tinggal diam saja, tetapi diajak untuk bersaksi. Bersaksi lewat apa? Bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi juga dengan tindakan. Oleh sebab itu, kita pun yang sudah dibaptis di sini menerima krisma mungkin telah menjadi saksi Kristus, sehingga ketika orang melihat kita, orang lain, orang beragama lain, orang yang tidak punya agama melihat kita yang bertindak sesuai dengan apa yang diperintahkan Injil, bukan lagi diri kita yang dilihat mereka, tetapi sungguh Kristus. Kita adalah image of Christ, gambaran Kristus, gambaran cinta kasih Allah hadir dalam kita kalau kita sungguh peka terhadap gerakan Roh Kudus yang menggerakkan kita untuk bertobat lalu beriman. Dan ketika kita beriman, mari kita bersaksi lewat kata-kata dan juga lewat tindakan. Marilah di hari kenaikan Tuhan ini kita sungguh merasakan dan mau untuk menjadi saksi Kristus. Tuhan memberkati.